Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujanto. Akhir-akhir ini saya menemukan beberapa keluhan teman yang ditolak monetisasi, padahal beliau merasa sudah membuat konten yang ori. Nah, salah satunya seperti beliau ini ya. Video saya ori, tapi ditolak monetisasi. Padahal beliau selalu berangkat ke pengajian ya untuk rekam sendiri, video ceramah, sholawat ya, dan juga pengajian. Jadi ini videonya sudah merasa original, hasil merekam sendiri, tapi ditolak monetisasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang kita rekam sendiri, video yang hasil rekaman kita sendiri dengan HP atau kamera kita sendiri, ternyata belum tentu termasuk dalam kategori video original yang bisa dimonetisasi. Kenapa bisa begitu? Di video ini akan saya jelaskan ya, ada beberapa jenis konten yang bakal ditolak monetisasi atau potensinya sangat besar untuk ditolak monetisasi. Salah satunya itu walaupun kita merekamnya dengan kamera sendiri atau kita buat sendiri videonya ya, sepertinya memang kita sudah membuat video secara original. Nah, kalau kita ngomongin tentang monetisasi ya, tentang program partner YouTube, maka kita harus berpedoman pada kebijakan monetisasi YouTube ya, yang ada di bantuan YouTube ini. Di sini dijelaskan beberapa aturan ya, beberapa kebijakan yang mengikat kita saat kita akan bergabung dalam YouTube Partner Program. Nah, salah satu yang paling sering bermasalah adalah masalah konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Jenis konten yang tidak layak untuk dimonetisasi, walaupun itu kita rekam sendiri, itu masuk dalam kategori atau contoh konten yang dianggap tidak layak untuk dimonetisasi pada bagian ini, teman-teman. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs lain atau feed berita. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, ini bukan hanya terbatas dalam pembacaan berita, ya, tapi penekanannya adalah pada karya yang kita buat. Jadi misalnya kita merekam dengan kamera sendiri, tapi di situ rekamannya hanya berisi kita sedang membacakan berita atau membacakan materi dari website lain. Nah, itu termasuk dalam kategori konten yang tidak layak untuk dimonetisasi, termasuk dalam kategori konten berulang. Contoh lain juga seperti halnya yang dilakukan oleh Gus Sam Channel ini ya. Beliau memang datang sendiri ke acara sendiri, tapi apa yang direkam itu belum tentu karya beliau sendiri ya. Bisa jadi ada pertunjukan musik ya di situ, atau dalam saat yang bersamaan ya ada orang yang merekam momen yang sama, di situ pertunjukannya sama ya, dan sama-sama diupload ke YouTube. Maka itu semuanya akan termasuk dalam kategori konten berulang, karena kontennya pasti akan mirip ya, walaupun videonya yang merekam berbeda-beda, tapi isinya kan sama. Nah, ini termasuk dalam kategori konten yang berulang. Nah, jadi teman-teman, bahwa apa yang kita rekam sendiri dengan menggunakan kamera atau HP kita sendiri, memang secara teknis itu original ya, rekaman kita, produk kita yang merekam. Tapi secara materi, itu belum tentu original karya kita. Jadi pastikan kalau teman-teman mau mendapatkan konten yang original, yang bisa dimonetisasi, ya kita merekam sendiri dan juga materinya adalah materi kita sendiri. Berikutnya konten yang bakal ditolak monetisasi, yaitu konten yang kita ambil dari website gratis. Misalnya kita membuat sebuah video ya, yang diambil dari footage gratis yang banyak di internet, tapi di situ nggak terlalu banyak dilakukan editing. Dan kita kan nggak pernah tahu bahwa video tersebut sudah digunakan oleh berapa banyak orang, berapa banyak konten kreator lain yang sudah menggunakannya, sehingga itu bisa termasuk dalam kategori konten yang digunakan ulang. Nah, itu termasuk dalam kategori konten yang digunakan ulang, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Itu juga bakal ditolak monetisasi. Selanjutnya, konten yang reupload dari channel lain. Ya, itu sudah jelas ya teman-teman, walaupun kita sudah mendapatkan izin dari pemilik channelnya, tapi itu tidak bisa kita monetisasi. Ya mungkin hanya sekedar kita upload untuk koleksi di channel kita, nggak masalah. Tapi saat pengajuan monetisasi itu akan ditolak, dianggap sebagai konten yang digunakan ulang. Berikutnya, kalau kita membuat konten game ya tanpa narasi, misalnya kita hanya merekam permainan game kita ya di laptop ataupun di HP tanpa memberikan narasi, itu bisa termasuk dalam kategori konten berulang. Karena apa yang kita upload itu kan bisa saja sudah diupload oleh orang lain ya. Permainannya mungkin berbeda, tapi karakter-karakternya atau objek yang kita mainkan itu tetap sama. Jadi buat teman-teman yang mau bikin konten game ya, sebaiknya jangan hanya sekedar memainkan dan direkam layar aja. Ya, harus diberikan narasi atau bisa tampilkan wajah kita
agar bisa termasuk dalam kategori konten yang bisa dimonetisasi. Selain itu, misalnya kita membuat konten kompilasi ya, dari video-video yang kita ambil dari media sosial lain, kita kompilasi, kita sambung-sambungkan menjadi satu video, itu juga akan ditolak monetisasi. Nah, kemarin ada yang tanya juga ya, kalau misalnya gambar-gambar dari Instagram atau dari media sosial lain, dijadikan sebuah video, apakah itu bisa termasuk konten berulang atau enggak? Ya, jelas kalau memang itu hanya kita tempel-tempelkan saja, kita buat sebuah video, itu akan termasuk konten berulang. Tapi kalau teman-teman bisa mengemasnya, ya misalnya memberikan narasi, atau memberikan penjelasan keterkaitan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya, sehingga membentuk satu karya baru ya, yang ada nilainya, maka itu bisa dimonetisasi. Selanjutnya, konten yang bakal ditolak monetisasi adalah konten yang hanya berupa slideshow ya, atau tampilan gambar, foto-foto, tanpa ada narasi. Nah, konten-konten yang seperti itu yang hanya menampilkan slideshow gambar saja, itu kemungkinan besar akan ditolak monetisasi. Dan yang terakhir bakal ditolak monetisasi kalau konten kita sebagian besar terkena klaim hak cipta. Ya mungkin kalau hanya kena 1 atau 2 klaim hak cipta nggak ada masalah ya. Tapi kalau sebagian besar dari konten kita terkena klaim hak cipta, maka channel kita nggak akan bisa dimonetisasi lagi. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa jenis konten yang bakal ditolak monetisasi ya. Kalau teman-teman memang dari awal tujuan membangun channel YouTube untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube Partner Program, sebaiknya dipahami lagi dan dihindari jenis-jenis konten yang bakal ditolak monetisasi. Jadi nanti pekerjaan kita nggak sia-sia. Kecuali kalau teman-teman punya tujuan lain ya, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara lain. Karena seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, ada beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, dari channel YouTube kita, walaupun kita nggak tergabung dalam YouTube Partner Program. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa walaupun kita merekam sendiri, kita asli mengambil dari kamera atau dari HP kita sendiri, itu belum tentu termasuk dalam karya asli yang bisa dimonetisasi. Karena yang dinilai bukan hanya sekedar secara teknisnya saja aslinya, tapi juga karyanya harus asli. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.